Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang dengan kemauannya serta kekuasaannya yang bertemu dengan keinginan kita, maka pada hari ini kita alhamdulillah bisa ada di majelis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan adanya kita di majelis yang mulia ini menjadi rentetan amal kebaikan bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Di muqaddimah saya menyampaikan satu ayat yang berkaitan dengan satu surat. Di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu ayat dalam tanda kurung surat yang berulang-ulang. Sungguh telah kami telah memberikan kepadamu 7 ayat dalam tanda kurung 7 surat yang berulang-ulang. Saya sampaikan demikian karena ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud di ayat tersebut itu tadi. Sebagian ulama memahami kata 7 yang ada dalam ayat tadi dengan 7 surat. Yang dimaksud dengan 7 surat adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Dan kami memberikan kepadamu 7 surat yang berulang-ulang. Yang dimaksud dengan 7 surat itu adalah surat-surat tadi. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama memahami bahwasanya yang dimaksud dengan kata 7 di dalam ayat tadi bukan 7 surat tapi 7 ayat. Dan yang dimaksud dengan 7 ayat adalah surat Al-Fatihah. Dan ulama juga masih berbeda pendapat tentang surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini. Ya, sebagian ulama berpendapat surat Al-Fatihah itu dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang dipahami oleh kita. Ayat keduanya Alhamdulillah, ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat keempatnya Maliki Yaumiddin, ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keenam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, udah masuk ke ayat ke-7. Sebagian ulama yang lain memahami surat Al-Fatihah itu tanpa ayat Bismillahirrahmanirrahim.
Sehingga ayat pertamanya jadi alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua ar-rahmanir-rahim, ayat ketiga maliki yaumiddin, ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima ihdinas siratal mustaqim, ayat keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kebanyakan pendapat ulama adalah versi yang tadi, yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu masuk pada surat Al-Fatihah. Nah, sedangkan ayat Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, jadi Bismillahirrahmanirrahim dihitung sebagai suatu ayat di dalam Al-Quran itu ya ada berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai suatu ayat itu dalam Al-Quran sendiri ada 2 ya, jika menilik kepada versi ini. Ayat yang pertama adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surat Al-Fatihah. Ayat kedua, ayat Bismillahirrahmanirrahim itu yang ada pada surat Saba, surat ke-34, di mana Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Bilqis, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada Ali Imran dan seterusnya itu bukan ayat. Bukan ayat. Makanya kan yang kita pahami di antaranya Al-Ikhlas itu ayat pertamanya apa? Qul huwallahu ahad, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sebelum Al-Ikhlas itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim yang ada sebelum ayat surat Qul huwallahu, surat Al-Ikhlas itu bukan ayat. Hadirin rahimakumullah. Kita mengkaji tentang surat Al-Fatihah yang wallahu a'lam. Mungkin kajian tentang surat Al-Fatihah itu tidak kelar dalam, kalau hanya setengah jam, 3/4 jam, tidak kelar 10 tahun mungkin. Ya. Tapi jangan khawatir, jangan kemudian kalian berpikir kita di kelas sekarang ini akan belajar selama 10 tahun untuk Al-Fatihah. Enggak juga. Kenapa saya katakan ya, ketika kita mengkaji tentang surat Al-Fatihah, kajiannya itu tidak akan cukup dengan waktu 10 tahun, karena hakikatnya hadirin rahimakumullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 114 kitab dan suhuf. Ya, suhuf, kalian pernah mendengar kata suhuf? Di dalam surah Al-A'la, Suhuf Ibrahim wa Musa, di antaranya di ayat itu. Nah, kata ulama dari kalangan tabi'in ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya kepada para nabinya, kepada para rasulnya 114 kitab dan suhuf, dan intisari dari 114 kitab dan suhuf itu ada pada 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Nah, 4 kitab ini intisarinya ada pada 1 kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim intisarinya itu ada pada 1 surat, yaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Makanya artinya kalau surat Al-Fatihah itu merupakan intisari dari Al-Quran, Al-Quran merupakan intisari dari 4 kitab, 4 kitab itu merupakan intisari dari 114 kitab dan suhuf. Artinya ketika kita mengkaji tentang Al-Fatihah, hakikatnya kita itu sedang mengkaji intisari dari 114 kitab dan suhuf. Waktu yang dibutuhkan itu pasti lama. Oke, hadirin rahimakumullah. Surat Al-Fatihah
Tadi merupakan intisari Al-Quran. Sehingga dengan itu Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Fatihah ini. Rasulullah mengatakan tentang surat Al-Fatihah atau mengistilahkan atau naming tentang surat Al-Fatihah itu dalam satu kata. Al-Fatihah itu oleh Rasulullah disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Kitab, induknya kitab. Yang secara bahasa Al-Fatihah itu berasal dari kata Fataha yang artinya membuka. Jadi ketika kita membuka Al-Quran dan kemudian kita membaca Al-Fatihah, hakikatnya Al-Fatihah itu merupakan muqaddimah. Kan muqaddimah itu pembukaan. Ya. Kita membaca muqaddimah tentang Al-Quran. Tadi membaca tentang isi-isi Al-Quran yang hakikatnya apa saja ayat yang ada di dalam Al-Quran, pasti ayat-ayat itu membicarakan tentang suratul Fatihah. Makanya tadi muqaddimah. Kalau kalian membaca buku, membaca kitab, ada muqaddimah, maka muqaddimahnya itu seharusnya mencerminkan tentang isi buku yang kita baca. Pembukaan. Kalau kelas ini ada dalam keadaan tertutup, jendela-jendelanya itu tertutup oleh gording, pintunya juga dalam keadaan tertutup, kalian akan tahu nggak isi kelas ini? Tidak. Kalian itu akan tahu isi kelas ini, ya, warnanya bagaimana, ada berapa meja, ada berapa kursi, apakah ada board, apakah ada itu ini segala macam. Kalau kita itu membuka pintunya atau membuka tirai, membuka gorden, insya Allah kita itu akan tahu tentang isi kelas ini. Nah sama, ya, hakikatnya ketika kita membuka surat Al-Fatihah itu, karena Al-Fatihah itu pembukaan, insya Allah kita itu akan tahu tentang garis besar Al-Quranul Karim. Al-Quran itu membicarakan tentang apa saja sih, itu ada di dalam suratul Fatihah. Makanya saya katakan tadi, ya, kalau kita membahas tentang surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir itu, waktu yang dibutuhkan itu akan sangat lama sekali. Karena diantaranya suratul Fatihah yang merupakan Ummul Quran, yang merupakan induknya Al-Quran, adalah surat yang membicarakan tentang isi Al-Quran. Dan Al-Quran itu secara garis besar terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, bagian pertama disebut dengan tauhid atau akidah atau keimanan. Di dalam surah Al-Fatihah tentang tauhid ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dituliskan di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah tauhid apa? Asma wa sifat. Tauhid asma, nama, tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lompat ke ayat kedua. Ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang membicarakan tauhid rububiyah, ada pada kata Rob. Rob itu maknanya pencipta, Rob itu maknanya pemberi rezeki, Rob itu maknanya pengatur, Rob itu maknanya pembina, pemelihara dan lain sebagainya. Maka ketika kita membaca Al-Quran tentang Allah membicarakan bulan misalnya dalam Al-Quran, hakikatnya pembicaraan tentang bulan dalam Al-Quran itu membicarakan tentang ayat yang kedua. Atau Allah membicarakan tentang laut, Allah membicarakan tentang dunia ini, membicarakan tentang bintang, bahkan Allah membicarakan tentang makhluk gaib, malaikat. Maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala insya Allah sedang membicarakan tentang akidah yang kedua, tentang tauhid yang kedua, yaitu tauhid rububiyah.
Ayat ketiga merupakan pengulangan dari Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Ayat keempat, di sininya ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat tentang ayat Maliki Yaumiddin, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan tauhid mulkiyah. Kita harus mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah itu satu-satunya raja. Mulkiyah. Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Dalam surah An-Nas, Malikin Nas, raja manusia. Masuk ke ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu yaitu ayat yang berbicara tentang tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu kata yang beririsan dengan ilah. Ilah itu sesembahan. Jadi ayat kelima ini ayat yang membicarakan tentang kita harus mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya. Tauhid itu kan berasal dari kata ahad. Satu-satunya sesembahan. Ini hadirin, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan orang kafir, termasuk diantaranya kafir Quraisy? Apakah kafir Quraisy itu mereka tidak mempercayai adanya Tuhan? Mempercayai nggak? Mempercayai. Mereka mempercayai Allah itu Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Mereka mempercayai bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu pencipta. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, wa in sa'alaka lamu, kalaulah engkau bertanya kepada mereka, wa in sa'alahum, kau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda sayaqulunna Allah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Lantas kenapa kalau begitu orang Quraisy disebut kafir? Kalau mereka itu mempercayai ya adanya Allah. Karena mereka itu tidak mau menyembah Allah. Jadi dalam Alhamdulillahirabbil alamin, Rabb, mereka mempercayai Allah, tapi dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mereka itu tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tauhid itu kan satu, tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Mereka percaya terhadap Allahnya, tapi mereka menjadikan Lata, Uzza dan lain sebagainya, patung-patung yang mengelilingi Ka'bah itu sebagai aulia, sebagai wali, sebagai anak Allah dan lain sebagainya, yang akan bisa mengantarkan apa yang mereka inginkan itu kepada Allah. Jadi mereka tadi mempercayai Allah sebagai Rabb, tapi mereka tidak mempercayai Allah sebagai ilah. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani kalian tahu, apakah mereka ibadah kepada Allah? Apakah mereka menyembah Allah? Mereka menyembah Allah, tapi kenapa Allah mengatakan mereka itu kafir? Karena selain daripada mereka mempercayai Allah sebagai Rabb, mereka juga ibadah kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan mereka itu kafir karena mereka itu tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang membawa ajaran Allah. Jadi ya, pertama, Al-Fatihah itu adalah surat yang merupakan intisari dari Al-Quran, karena Al-Quran itu hakikatnya adalah kitab yang membicarakan pertama tauhid, penjelasannya tadi. Al-Quran juga adalah kitab yang membicarakan tentang ibadah. Ayat ibadah itu sendiri selain daripada tadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita pahami sebagai ayat tauhid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga kita pahami sebagai ayat ibadah. Jadi Al-Quran pertama membicarakan tauhid, yang kedua membicarakan ibadah.
Yang ketiga, Al-Quran itu kandungannya adalah akhlak. Akhlak itu ada pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhlak orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, akhlak orang-orang yang dibenci Allah, akhlak orang-orang yang sesat dalam penghambaan kepada Allah. Jadi Al-Quran disebut sebagai ummul kitab, sebagai ummul Quran, induknya kitab, induknya Al-Quran, karena Al-Quran hakikatnya berbicara tentang 3 poin tadi. Walaupun ulama yang lain, tapi kita tidak akan selesai. Walaupun ulama yang lain, enggak semuanya ya, ulama yang lain memahami dalam sisi yang lain Al-Quran itu bukan kitab yang membicarakan tentang akidah, ibadah, dan akhlak, tapi Al-Quran itu adalah kitab yang membicarakan di dalamnya itu tentang kisah-kisah, termasuk ya, jadi memahaminya kayak tadi rububiyah itu kisahnya itu kisah tentang penciptaan alam semesta, kisah tentang penciptaan Adam, kisah tentang orang-orang yang mengikuti para nabi, kisah tentang orang-orang yang ingkar kepada nabi, kisah tentang bagaimana kehidupan kita kelak di alam kubur, kisah tentang di mahsyar, kisah tentang di neraka dan surga. Dan juga mereka memahami Al-Quran ini adalah kitab yang berindikasikan, yang berisikan selain daripada kisah, Al-Quran ini berisikan tentang hal yang disebut dengan khabar. Bukan dengan khabar, maaf, dengan insya, dengan perintah dan larangan. Oke, hadirin rahimakumullah. Ini harus ada jam. Ini kenapa mati jamnya? Ini kenapa jamnya mati? Hah? Gentosan. Oke. Hadirin rahimakumullah. Itu gambaran umum tentang surat Al-Fatihah yang kalau kita mengkaji dari poin-poin yang lainnya, sisi-sisi dan lainnya, ya muqaddimah tentang surat Al-Fatihah ini, masya Allah. Tapi nanti sambil berjalan kita angkat kembali. Hadirin rahimakumullah. Surat Al-Fatihah ini dimulai dengan ayat ya tadi mayoritas pendapat ulama dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah doa. Gitu ya, dipahami harus seperti itu. Ya? Bismillahirrahmanirrahim itu doa. Yang kata Rasulullah, ya, ketika kita melakukan suatu kebaikan dan jika sebelum kita melakukan suatu kebaikan itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak dimulai dengan doa yang lain, ya, maka kebaikan itu akan menjadi sia-sia. Allah dan Rasulnya memahamkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari satu kata yang disebut dengan ibadah. Nah, agar segala sesuatu itu bernilai ibadah dalam kehidupan kita ini, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita sebelum kita melakukan itu ini dengan doa. Agar makan kita menjadi ibadah dimulai dengan doa. Doanya apa? Doanya apa?
satu aja. Ya, doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik, karena itu hadisnya kurang kuat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu hadis yang memiliki sandaran, ya, dalil yang kuat. Allahumma barik, karena itu yang jelas, ya, paling tidak ada dongeng, kan kalian pernah tahu ada anak kecil umur 6 tahunan masuk sekolah ngaji. Dia belajar doa-doa, tapi doa yang baru dihafal itu, yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Suatu ketika balik ngaji pas mau maghrib, pulang ke rumahnya, ya, ngelewatin kuburan. Di kuburan itu ada pocong, ya. Ada pocong yang nakut-nakutin itu anak karena belum tahu doa apa-apa, dia itu langsung ngedoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pocong itu kabur sambil berteriak-teriak, baru kali ini aku mau dimakan sama anak kecil. Kalau ada doanya, ucapkan doanya. Kalau tidak ada doanya secara langsung, kayak mau ngepel lantai, kayak mau cuci piring, kayak mau nyapu, ya, yang tidak ada tuntunan doanya, maka doanya itu yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada doanya tapi kita lupa atau kita tidak tahu doanya, maka ucapkan doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada hal yang menarik, ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini. Hal yang menariknya yaitu kita harus mengimani bahwasanya ketika kita membawa Allah ke dalam setiap urusan kita, maka hakikatnya sesuatu yang tadinya susah itu akan menjadi mudah. Sesuatu yang tadinya mustahil itu akan menjadi mungkin. Dengan catatan kitanya harus benar-benar yakin. Apapun yang kita kerjakan, kemudian sebelumnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah pekerjaan itu akan menjadi mudah, ya. Yang tadinya sulit, pekerjaan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin, yang dalam pandangan kita sebelumnya itu adalah mustahil. Makanya awas, kalau kalian mengerjakan apapun nggak bisa melulu, nggak bisa terus, mungkin kalian lupa membaca doa. Mungkin kalian lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau kalian bacakan Bismillahirrahmanirrahim tapi kalian tidak memiliki keyakinan, tidak dibarengi dengan keyakinan bahwasanya Allah itu akan memberikan kemudahan jika kita sudah membawa Allah dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita. Lihat ayat yang pertama kali turun, ya, Iqra. Malaikat memerintahkan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Malaikat kemudian memerintahkan dalam perintah yang kedua, Iqra. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Malaikat mengatakan dalam perintah yang ketiga, Iqra, ma ana biqari. Tapi ketika malaikat dalam perintah yang keempatnya memerintahkan kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu, bismi rabbik itu adalah bismillah. Rasulullah itu tidak menjawab dengan jawaban ma ana biqari, tapi Rasulullah bisa membaca sebagaimana dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul menjawab mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Terus
Kenapa? Karena hakikatnya hadirin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim itu adalah doa. Doa apa? Doa itu permintaan, kita meminta kepada Allah agar Allah itu memberikan rahman dan rahimnya kepada kita, agar Allah itu memberikan kemudahan kepada kita. Selama kita yakin, insya Allah Allah itu akan memberikan kemudahan kepada kita. Ya, jadi biasakan untuk memulai segala sesuatu pekerjaan kita dengan tuntunan doa. Kalau tidak ada, karena hakikatnya sama. Kalau tidak ada, kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim dibarengan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, akan aku ijabah. Kemudian hadirin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim adalah satu doa yang ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan apapun, niscaya insya Allah kita itu akan jauh dari berbuat maksiat kepada Allah. Akan jauh dari berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kan sudah membawa-bawa Allah. Selama tadi, kalau membawa-bawa Allah dibarengi dengan suatu keyakinan Allah itu melihat kita, Allah itu mengetahui apapun yang kita perbuat, maka insya Allah kita itu semua akan terhindar dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, sering-seringlah dengan itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, mungkin hari ini kita cukupkan sampai sekian kajian tentang muqaddimah Al-Fatihah dan pembukaan juga ayat bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan kupas ke depannya ayat bismillahirrahmanirrahim itu kata per kata ya. Dari ayat yang ada. Itu mungkin yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita atas agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.